Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bab yang ke-6 ini kita akan belajar tentang pintu rezeki. Ya, bagaimana caranya menaik rezeki, bagaimana caranya membuat rezeki itu datang kepada kita. Nah, di bab inilah kita akan belajar. Nah, kawan-kawan, pernahkah Anda belajar bahwasanya rezeki itu sama seperti diri kita? Rezeki itu adalah makhluk hidup. Ya, rezeki itu seperti diri kita. Ya, dia makhluk hidup. Dia mempunyai sifat suka, dia mempunyai sifat tidak suka. Ya. Sekarang saya akan memberitahu kepada Anda semua bagaimana rezeki itu suka dengan siapa. Nah, kawan-kawan, ternyata rezeki itu suka sekali dengan orang yang suka berbagi. Ternyata rezeki itu suka sekali dengan orang yang good mood. Ternyata rezeki itu suka dengan orang-orang yang berpikir positif. Nah, kalau hari ini kita belum bisa menjadi seperti apa yang disukai oleh rezeki, mungkin rezeki akan menjauh dari diri kita. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan materi ini supaya apa? Supaya kita bisa menyesuaikan apa yang disukai oleh rezeki. Nah, jadi pintu-pintu rezeki pun akan terbuka. Kalau seandainya yang pertama, kita mempunyai good mood, senyum, kita bahagia, kita bersyukur, rezeki akan datang. Yang kedua, kalau seandainya diri kita itu suka berbagi, ingat berbagi mengundang rezeki. Insya Allah apa yang kita berikan itu menjadi apa? Menarik rezeki-rezeki yang lain. Yang ketiga, rezeki itu suka dengan orang-orang yang berpikir positif. Nah, kawan-kawan yang mungkin hari-harinya penuh dengan ketidaknyamanan yang membuat Anda berpikir negatif, mari kita rubah pikiran menjadi pikiran positif. Jangan katakan macet, katakanlah kurang lancar. Jangan katakan Anda berbicara kepada anak Anda nakal, tapi katakanlah anak ini kreatif. Ini salah satu berkata-kata positif. Nah, kenapa teman-teman? Karena rezeki dia mempunyai sifat seperti makhluk, dia suka dengan hal-hal yang kebaikan. Nah, coba Anda bayangkan pernah ketika Anda sedang tenang, tiba-tiba ada SMS di banking masuk, transferan masuk. Jarang sekali rezeki itu datang ketika kita dalam kondisi yang marah. Nah, jadi rezeki itu suka dengan orang-orang yang bersifat karakter baik. Nah, salah satu karakter yang baiknya di antara yang disukai oleh rezeki adalah apa? Dia jiwanya tenang, tidak suka marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Jadi kawan-kawan yang saat ini mungkin masih suka marah, yang saat ini masih suka ngambek-ngambek, mari kita pelajari ilmu pintu rezeki ini. Ternyata rezeki itu suka dengan orang yang sabar. Ternyata rezeki itu suka dengan orang yang tenang. Dalam kondisi apapun tenang. Ketika Anda seorang pembisnis, ketika menawarkan sesuatu apapun, janganlah Anda merasa butuh, tenang. Ketika Anda bekerja, tenang. Ketika Anda ditimpa masalah, tenang. Berpikirlah tenang dulu, maka akan bertemu dengan solusi. Tapi kalau kita tidak tenang, maka yang ada adalah hancur. Sekalipun di hadapan kita adalah lautan yang besar, di belakang kita adalah singa, kita harus tenang. Karena ketika tenang, kita bisa berpikir yang lebih baik. Ini adalah salah satu sifat rezeki untuk membuka pintu rezeki dalam hidup kita. Nah, teman-teman bisa praktekkan, bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki kapasitasnya, yaitu bersifat tenang, bersifat suka berbagi. Mungkin Anda bisa mengikuti amalan ini, insya Allah banyak juga yang mempraktekkan, yaitu banyak-banyak berbagi di hari Jumat. Misalkan Anda berbagi nasi bungkus, idealnya setiap hari. Tapi kalau misalkan Anda mau bersedekah di hari Jumat juga nggak apa-apa. Yang salah adalah yang tidak sedekah. Jadi sedekah tiap hari pun boleh, hari Jumat pun boleh. Diam-diam nggak sedekah ini yang kurang bagus. Nah, silakan teman-teman bisa praktikkan ilmu ini. Anda dalam kondisi masalah, tapi ketika Anda memberi, Anda mempunyai frekuensi energi keberlimpahan. Disitulah Anda akan berubah. Disitulah Anda akan menarik rezeki Anda yang sedang tertunda. Jadi sedekah itu bukan hanya membuat kaya. Kalau membuat kaya itu pasti,
karena janji Allah, ya, Allah tidak pernah mengingkar janji, ya. Sedekah itu membuat kita hidupnya semakin berkah, ini yang paling utama, ya. Lalu kaya udah pasti, ya, tapi apa? Membuat diri kita semakin berkah. Nah teman-teman, di pintu rezeki ini saya juga ingin sharing kepada kawan-kawan semua tentang apa? Tentang 9 pintu rezeki ternyata dari perdagangan. Ya, bagi Anda yang mendengarkan audio saya, ya, apapun profesi Anda saat ini, mau nggak mau, Anda mesti belajar jualan, Anda mesti belajar dagang. Ya, ilmu ini bisa dipelajari, ilmu ini bisa dimulai. Sejak hari ini juga Anda mesti belajar ilmu ini. Mau nggak mau, kenapa? Karena disitulah rezeki yang akan berkelipatan yang akan datang. Ya, saya tidak mengajak Anda untuk resign dari pekerjaan Anda, tapi saya mengajak Anda untuk belajarlah berdagang, karena di sanalah tempat keberlimpahan rezeki yang akan hadir dalam hidup Anda. Anda tidak suka atau Anda tidak mau atau bukan passion Anda, tapi tetap Anda mesti belajar ilmu ini kalau rezeki Anda ingin berlipat ganda. Nah, adapun bagaimana cara melipat gandakan rezeki, ya, ada 5. Yang pertama adalah berbakti, ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua kita ini melipat gandakan rezeki. Ya, apa-apa yang kita berikan untuk orang tua kita sejatinya adalah untuk dari kita. Ya. Yang kedua adalah berbisnis. Ya. Nah, berbisnis ini salah satu yang tadi saya sudah sampaikan, belajar ilmu jualan. Ya. Anda bisa memulainya dengan hal-hal yang kecil. Ya. Misalkan Anda dagang yang untungnya hanya 100 rupiah, 500 rupiah, lanjutkan. Ya, bukan untung yang dilihat, tapi apa? Frekuensi latihan Anda dalam berjualan. Ya, semakin Anda itu terbiasa, semakin terbiasa, nantinya akan naik level dengan sendiri-sendirinya dan menghasilkan pencapaian yang besar. Ya. Nah, yang ketiga adalah kita mentraktir orang tua. Itu langsung balik. Ya. Kita mau pergi kemana, ajak orang tua, itu akan balik lagi langsung, akan nambah berlipat ganda rezeki kita. Ya. Lalu yang keempat adalah investasi. Ya. Investasi mungkin bisa di properti, mungkin bisa di tanah, mungkin bisa di emas. Ya, investasi memang baik. Hati-hati kalau misalkan ada orang lain yang menawarkan Anda investasi di atas marginnya, di atas 3% atau di atas 2%, hati-hati. Hati-hati. Ya, kita mulai berpikir rasional saja, bank saja memberikan investasi itu ya tidak lebih dari 1%. Ya, jadi hati-hati membeli investasi, lebih baik investasikanlah di usaha Anda sendiri. Itu saran saya. Nah, yang kelima adalah menuntut ilmu. Ini yang akan menggandakan rezeki Anda. Ya, ingat, perbesar kapasitas kita dari leher ke atas investasinya. Ini akan membuat kita menjadi lebih berkah, lebih kaya, dan lebih berlimpah. Ya, kenapa? Karena kalau otak kita diisi, hati kita akan terisi, lalu dompet kita pun akan berisi. Ya, silakan teman-teman praktekkan ya ilmu yang pintu rezeki ini. Ya, pahami betul bagaimana sifat rezeki dan pahami betul bagaimana cara melipat gandakan rezeki 5 poin tadi yang saya sampaikan dengan Anda. Ya, insyaallah ilmu bab yang ke-6 ini sangat bagus sekali kalau misalkan teman-teman praktekkan. Perubahan akan terjadi insyaallah dalam hidup kita. Kalau kita mau belajar. Kunci adalah belajar. Belajar mengundang percepatan, malas belajar mengundang perlambatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.